tentang masalah Isra Mi'rajnya baginda Nabi itu biruhin faqat au ma'a jasadihi, ruhnya saja atau sekalian jasadnya. Mungkin mohon maaf sampai detik ini belum bisa diterima oleh beliaunya, sekali lagi saya mohon maaf. Itu dalam pandangan ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, sak jasate dibeto, diperjalankan Allah. Au biruhin faqat, atau hanya ruhnya saja. Dua ulama iki khilaf. Ulama di luar ranah ulama sufi khilaf yang memakai dasar hujah masing-masing. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inilah saudara saya yang dulu di salah satu daerah bertanya tentang masalah Isra Mi'rajnya baginda Nabi itu biruhin faqat au ma'a jasadihi, ruhnya saja atau sekalian jasadnya. Mungkin mohon maaf sampai detik ini belum bisa diterima oleh beliaunya, sekali lagi saya mohon maaf. Itu dalam pandangan ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, sak jasate dibeto, diperjalankan Allah. Au biruhin faqat, atau hanya ruhnya saja. Dua ulama iki khilaf. Ulama di luar ranah ulama sufi khilaf yang memakai dasar hujah masing-masing. Wis gak usah gegeran perbedaan khilaf apa perbedaan pendapat. Wis gak usah, karena semuanya itu yes punya dasarnya masing-masing. Sama dengan kekhilafahan dari Ashabul Kahfi, tertidur di dalam gua berapa tahun. Ada yang mengatakan 350, 330, macam-macam. Banyak lagi kekhilafahan maneh lagi di Nabi Yunus. Ikannya namanya apa yang nguntal, yang menelan. Berapa hari beliau di dalam perut ikan nun. Macam-macam khilaf. Kita gak butuh khilaf, beda pendapat. Bisanya kita tidak akan beda pendapat manakala kita syuhudul wahdah fil kasroh. Kita akan masuk banyak tapi ahad, baru tidak khilaf nanti. Bapak Ibu, ketika Rasulullah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu proses perjalanan Isra. Isra niku perjalanan darat, Pak. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina ya? Palestina. Inilah proses perjalanan syariah dari masjid ke masjid. Kalau ini memang sekalian sejasadnya.
ma'a jasadihi. Tetapi Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Makanya ayatnya kan gini, linuriyahu min ayatina alladzi barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina. Ini menunjukkan kalimat ini bahwasanya ketika proses perjalanan Mi'raj tinggalkan dunia menuju Sidratul Muntaha, laksana kita naik pesawat tinggalkan dunia untuk menuju satu tempat di mana tempat titik di situ dunia sudah lagi tidak wujud. Dari dunia kita numpak pesawat 1 meter, naik 2 meter bahkan. Lama-lama dunia ini yang tadinya itu besar menjadi kecil, bahkan sampai di mana titik dunia sudah tidak ada. Maksudnya seperti itu. Lewat di dalam hatimu faktulu anfusakum, itulah meniadakan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang ada, yang berkehendak, yang kuat, yang alim, yang bisa melihat, mendengar, berucap dan lain sebagainya. Disitulah Anda telah meninggalkan dunia. Mi'raj. Ini secara ruhaniyah. Kalau jasmania ya tetap nyun sewu, kursi ya wujud, pandangan mata jenengan. Meja ya masih ada, apapun masih ada. Ini pandangan mata dohir. Lah berhubung ruhaniyah sampai iki proses perjalanan tinggalkan wujud selain Allah tersebut, maka lama kelamaan tak akan tampak dan nyata wujudnya dohir ini, wujudnya makhluk dalam pandangan hati jenengan, yaitu iman. Karena rasa itu terus dibangun, akhirnya yang tampak, yang nyata pada satu titik di mana tadi saya katakan Sidratul Muntaha, selain Allah sudah tidak ada, maka disitulah Anda dikatakan wusul itu di situ. Yang tampak, yang nyata itu hanyalah nyataku Allah. Kalau sudah di situ, akhirnya yang nyata dohir iku yo nyataku Allah. Bagi ruhaniyah yang sudah di situ sah. Tapi bagi mereka golongan kita yang belum sampai di situ tidak sah, karena masih katanya. Jadi proses perjalanan panjenengan tadi boleh saya simpulkan itu adalah Mi'raj. Itu adalah khalwat di mana Allah telah memperjalankan Anda untuk tinggalkan selain Allah, sehingga jenengan lupa akan apapun di situ. Ketika saat perjalanan tersebut panjenengan, iki pertanyaan saya tapi jangan dijawab. Apakah di dalam diri Anda terasa selain Allah itu sudah tiada, termasuk diri panjenengan, dan muncul rasa keakuanku Allah hidup itu yang nyata? Jikalau ya, berarti sudah sampai Sidratul Muntaha. Bagaimana selanjutnya kalau saya sudah di situ untuk melewati sisa hidup umur kita di dunia ini?
alladzina mereka yang sudah di situ Pak, iku yadhkuruna selalu mementingkan, yadhkuruna selalu koneksi, selalu ta'alluq hatinya kepada Allah, yadhkurunallaha, baik kiaman ketika berdiri Anda dalam hal apapun, wa qu'udan atau kondisi jenengan duduk dalam keadaan apapun, wa ala junubihim dan kondisi Anda berbaring dalam keadaan kondisi apapun, hati Anda tetap berzikir pun gak ada yang lain. Gak usah jenengan iku mempunyai pikiran ben ngunu ben ngini badan, cukup jenengan itu memperbesar volume zikir jenengan pada Allah, hanya itu. Itulah ciri-ciri para kekasih Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus dalam bahasa Jawa mon nggih. Iku lho wekdal kolwat ngalami sesuatu yang bener kula sengaja. Jadi wekdal niku rasane badan iki bergerak dengan sendirinya. Walaupun posisi terbaring niku nggih mumbul-mumbul ngoten Gus ya. Lajeng ketiduran, setelah ketiduran niku bermimpi. Wonten kalih santri ngelampahi kesalahan. Lajeng gurune datang tapi wujud macan. Lah santri kalih kala wau dipun wajar entek-entekan dikeplek-keplekaken ngoten Gus. Lajeng kula rasane ten manah kok cek kerengi gurune kula ngoten ya. Dilalah kula sila niku langsung ten sebelah kula nyalami kula ngendika biat hakikat ngoten. Lajeng kula tangleti, jenengan di biat sinten? Aku di biat Allah. Dadi guruku Allah ngoten Gus. Nuwun penjelasanipun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak, fungsi mengapa kita taklim tentang ilmu tauhid, untuk mengesahkan iman hanya pada Allah. Saya ulangi lagi, inilah pentingnya kita bertaklim muta'alim tentang dinul haq, untuk memberikan satu kepahaman tentang ilmu bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Sebab jujur mawon, kita akui atau tidak, kita terima atau tidak, kita masuk di dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa ma hum bimu'minin. Kita hanya beriman pada Allah itu hanya lisan, zahir, tapi ruhaniyah kita tidak. Wa mahum bimu'minin. Jujur mawon, kita sebetulnya itu telah menuhankan yang bukan Tuhan selama ini. Bab iman contohnya, kita pasti akan beriman percaya pada selain Allah. Tak buka sekarang ngaji tauhid itu buka-bukaan, buka celani kita masing-masing, bukan buka celanya orang lain. Contoh, Bu, bikinkan aku kopi dong. Oh iya, dibikinkan. Kopinya adik kopi Lampung, Pak. Tahu kopi Lampung kan? Ya Allah, kula mari ngombe kopi Lampung mboten saged turu. Paham maksudnya gak iso turu?
Bukan kayak sok turu merem iki. Ngeten. Ketika ibu sudah menyodorkan kopi segelas pada saya minum. Di situ ada dua rasa, Pak. Satu rasa pahit, dua rasa manis. Ketika jatuhnya iman saya tadi, rasa kopi pada kopi, rasa manis pada gula, padahal kopi dan gula itu adalah makhluk, gitu. Maka saya akui atau tidak, saya terima atau tidak, saya telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Pelajaran ini tidak akan pernah dibuka di dalam hukum ketika saat kita masih di makom am. Ndak. Karena kita di makom am membahas sibuk syirik jali. Sementara syirik khafi tidak pernah kita buka. Jadi disitulah. Mohon maaf, syirik jali, syirik khafi iku lebih bahaya miturut pandangan hakikat daripada syirik jali. Ya bunayya, wahai anak putuku, Imron niki, la tusrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Sebab jikalau kau menyekutukan Allah, inna syirka sak temene menyekutukan Allah pada yang lain ikulah zulmun azim, menjadikan hatimu gelap pada Allah. Bahasa dosa Mbah Buyute dosa. Surat Luqman ayat 13. Bapak Ibu, percaya gak percaya, kita terima atau tidak kita terima, sebetulnya ruhaniyah kita ini adalah mantan pendolim pada Allah. Kan sudah ditegaskan Allah di dalam Al-Quran sejumlah, kalau nggak salah 11 atau 16 ayat dalam beberapa surat terkait masalah selain Allah. Malakum dzarraw wala naf'an. Tidak ada selain Allah itu yang bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Kopi rasa pahit manfaat, gula rasa manis manfaat. Mengapa saya tadi beriman pada makhluk yang berupa gula dan kopi bisa mendatangkan manfaat? Karena saya tidak mampu ruhaniyah saya untuk melihat di dalam rasa itu ada Allah. Padahal rasa datangnya itu dari Allah. Dan rasa itu adalah wujud dohirnya Allah. Ini Pak persoalannya. Persoalannya kita ada di sini. Bapak Ibu, kalau kita ngen-ngen, itulah proses kita selama ini menjadi penjahat Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya kita adalah mungsuhi Allah. Ini yang saya pernah ngalami dan langsung ditegur oleh Mbah Yai Khazin Pondok Pesantren Riyadh Ringin Agung. Ketika saat aku bertanya tentang wujudnya Allah, beliau langsung memberi kado kepada saya. Khlas, Allahmu iku banyak, tapi Allahku itu ahad. Kira-kira gak ngeluh sampean. Setahu saya Allah itu ahad kok. Marah-marahi saya kalau Allahku itu banyak. Ternyata yaitu tadi Pak, Allahku rupa kopi, Allahku juga berupa gula.
Berhubung yang kasih belanja saya suami, Allahku suami. Yang memasakkan kita adalah istri, berarti istri jadi Allahku. Jadi ngelompok Pak ning jero ati. Wes. Ada di dalam keinginan kita sebagai manusia ingin menjadi orang yang kaya. Wajar. Akhirnya kita berupaya bagaimana caranya. Bahkan dalam hukum syariat yang tidak diperbolehkan kita lakukan. Nggak boleh kita ngingu toyol, berhubung kita itu ingin cepat, yang ngingu toyol. Nggak boleh kita mencuri, korupsi, berhubung dorongan dari keluarga dan hatinya sendiri korupsi. Berbagai macam secara syariat yang dilarang tetap kita lakukan. Loh, itu nanti akan masuk di dalam hati dengan keinginan itu. Akan menjadi nyata dalam diri kita, maka disitulah letak bahwasanya kita itu dihukumi orang ya toh, dihukumi Allah sebagai orang hamba yang menyekutukan Allah. Inilah pentingnya mengapa kita adakan taklim muta'alim terkait masalah dinut tauhid di sini, supaya memberikan kepahaman tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Setelah paham baru kita laksanakan. Fal ya'mal amalan sholihan, itulah yang dikatakan sebagai perbuatan yang bagus di mata Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun bentuk di dunia yang kita hadapi sebetulnya itu perwujudan Allah yang kita tidak tahu, disebabkan kita dipaksa oleh nafsu untuk ngaku. Ya Karim, kalau sudah jenengan sudah sampai pada titik di mana tentang keesaan Allah benar, yang baiat itu Allah, yang menjadi guru jenengan itu Allah, bukan makhluk, bukan. Contoh, ayo kita angen-angen dengan hati yang merendah pada Allah. Anda selama ini taklim ini, kalau masih ada iman penyono kelason sing bimbing sampean, iku salah besar. Salah besar. Iman jenengan salah. Dan inilah yang menjadikan ganjele hatimu, penghalang hatimu untuk tidak bisa sampai pada Allah. Masih punya penyana bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat. Ingat dalam surat Al-Qasas Allah katakan, innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, iku la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau Muhammad, kalimat kalau didahului dengan inna itu enggak main-main, Mbak. Enggak main-main. Bu, ojo metu, bahaya. Jangan keluar-keluar karena di luar banyak hidung belang. Sesungguhnya kau Muhammad ikulah tahdi, ora bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta kang nyintai sira Muhammad ingman. Orang dekat mulu Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk menuju pada diriku, enggak bisa. Niki langsung Rasulullah loh ya. Yang dikhitopi adalah Rasulullah langsung. Apalagi seongkok kelason
Punya apa? Beliau sendiri dikhitabi Allah bahwasanya tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Terus siapa yang memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Al-Qasas ayat berapa itu? 56. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk semuanya itu adalah Allah. Makanya sudah benar dia mengatakan guruku Allah, sudah benar. Dan itulah guru sejati yang tidak pernah tinggalkan kau, dan kau selalu dilayani. Makan dilayani, bernafas dilayani, melihat dilayani, mendengar dilayani. Masya Allah. Ketika kita melihat kondisi manusia ruhaniyah di luar, beliau lalai dengan guru sejatinya. Lalai. Prosesnya ngeten bos, Pak. Apabila dalam diri saya tidak ada wujudnya Allah, cocot iki gak iso ngomong. Klason cocoti ora iso ngomong. Tinggal Anda, pandangan Anda, iman sampean melihat mananya? Melihat makhluknya atau melihat Allahnya? Kalau lihat makhluknya mesti jenengan hormatnya pada saya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika saat Rasulullah disuruh Allah untuk mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama basyarum mithlukum. Katakan pada yang lain Muhammad, sesungguhnya saya, kata Muhammad, sama dengan kau makhluknya. Oleh sebab itu jangan kau puja-puji, apalagi kau sembah aku. Berimanlah pada siapa yang imani. Sarahnya ayat itu seperti itu. Jadi Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk memuja beliau, enggak ada. Kalau di dalam ijma' qiyas itu ada makalah seperti itu, makalah seperti apa? Rasulullah mengajak untuk dihormati. Nyun sewu sekali lagi, saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Enggak. Itu berangkat makalah dugi nafsu Anda sendiri. Bahkan tentang syafaat pun Allah menegaskan terhadap Muhammad, katakan kul lillahi syafa'atu jami'an. Az-Zumar 44. Katakan Muhammad, des pundi Gusti anggene kula ngatakan tentang syafaat. Katakan terhadap umatmu tentang wahyuku mengenai syafaat ini. Bagaimana? Lillah, iku tetap kedue Allah. Rupanya beliau mengatakan lillahi, tetap iku kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an iku sekabehane. Artinya semua syafaat itu milik Gusti. Ini Rasulullah sendiri yang berkata. Kita yang ngaku-ngaku katanya penerus, kita yang ngaku-ngaku katanya duria, kok berani mengatakan yang tidak pernah dikatakan Rasulullah? Apa? Syafaat milik Rasulullah, bisa menolong, bisa mensyafaati. Iman yang seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf seluruh dunia, karena doktrin saking kuatnya akhirnya umat ini mempunyai satu keimanan bahwasanya syafaat milik Rasulullah, syafaat yang memberikan hanya Rasul. Nyun sewu Pak, ayo dijerokno titik po. Oh ngaji ku cek gak kelinci pen ngomong, cek gak keluar dari apa yang pernah disampaikan tentang akidah akhlak ilahiyah Rasulullah. Coba gini loh Pak, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah iku yo gak jauh dengan kita, sama makhluknya.
Karena dia yang dipilih, maka Allah meletakkan syafaatnya terhadap beliau untuk umat. Ngoten loh. Terus aslinya yang memberikan syafaat siapa? Allah, bukan Muhammad. Kita bicara asli ya, bukan palsu loh ya, bukan palsu, yang asli. Aslinya siapa yang membimbing jenengan? Allah, asli. Asli Allah. Lah, aslinya Allah ya wujud. Wujud di dalam yang asli itu. Gus kula tambah bingung aja pepean. Wis ngombe kopi sik. Engko jadab tambah soro iki engko ngombe kopi. Wis. Ngene lho Pak. Meripat ati sampean yang disebut iman, ojo ndelok makhluk iki. Jangan melihat makhluknya ini, jangan. Makhluk ini sama dengan jenengan ini sama. Sifatnya la haula wala quwwata. Tolong lihatlah siapa yang berperan sesungguhnya itu di dalam dan di luar. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Siapa? Itu loh yang harus jenengan tatap iku. Ndi bedane? Nek ngene ana bedane ya. Ini wajah tu wajhia. Ya iki maksudnya itu. Bukan ada dua loh Pak. Bukan. Ahad itu bukan dua. Ahad itu tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lain. Sehingga itulah maksud Allah dohir, Allah batin. Dohir dan batin itu tidak ada bedanya. Sampai kepingin terus nyatane wujudi Allah ya raimu iku. Coba pelok. Wis buka ya. Buka. Makanya lewat sifat wahdaniyah Allah termasuk sifat ma'ani. Menungso di dunia ini satu jagat endi sing padha? Ora enek. Tidak ada. Dan Allah dohir iku sah bagi hati Anda jikalau hati Anda sudah dimusyahadah titik. Wis jelas nggih? Wis lanjut.